maupun cerdas, semoga kita selalu bahagia. Untuk kali Amin. ini kita akan membahas tentang aren. Yang kita ketahui aren adalah palma yang terpenting setelah kelapa. Inilah. Karena merupakan tanaman serbaguna, terutama sebagai penghasil gula. Banyak hasil olahan dan manfaat yang kita ketahui. Namun, kali ini kita akan melihat langsung seperti apa asal muasal dari bibit aren. Saat ini kita sudah terhubung dengan narasumber kita yang luar biasa, yaitu Pak Ahmad Sujana, penangkal dari bibit aren yang berada di Lebak Banten. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik, Mbak Leni. Gimana Mbak Leni kabarnya? Alhamdulillah baik Alhamdulillah baik, Mbak Leni. Pak. Mbak Leni bagaimana kabarnya? Kedengaran nggak? Ya Alhamdulillah baik juga Bapak. Ya kedengaran. Baiklah sebelum melakukan sesi wawancara, boleh untuk Bapak Ahmad Sujana memperkenalkan diri kepada Pak Ahmad, dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Leni, Mbak Tia, semua. Saya Ahmad Sujana dari Banten ya. Kebetulan saya salah satu produsen aren juga ya. Produsen aren dan produksi gula arennya juga. Ya, nah ini ya. Eh, saya tinggal di Banten ya, Provinsi Kabupaten Kecamatan Cihara, Desa Cihara juga, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Itu mungkin kenalan. Kalau saya di aren ini udah mulai dari tahun 2006 sampai sekarang. Alhamdulillah awalnya kita di produksinya, kemudian saat ini kita udah merambah dengan pembibitannya gitu. Saya mulai memikirkan pembenahan dari hulunya. Mungkin itu untuk perkenalan dari saya. Gimana? Untuk sesi Boleh perkenalan dilanjut? diri, mungkin kita dilanjut ke sesi wawancara aja. Atau gimana? Lanjut ya, boleh? Oke Pak, boleh saya bertanya? Boleh, boleh. Oh ya, udah ya. Tadi kan boleh tahu sejak kapan mulai memproduksi bibit aren ini, Pak Oh, Ahmad? baik. Saya produksi bibit arennya itu sebetulnya kita merintis itu dari tahun 2017. Karena pada waktu itu saya berpikir, kan saya awalnya ini saya kan orang produksi gula ya, produksi gula aren. Nah, ketika banyak permintaan dari luar, kemudian eh, kebutuhan pasar itu tinggi, sementara aren walaupun banyak juga dikonsumsi oleh masyarakat kita sendiri, sehingga kebutuhan kita itu tidak bisa tercukupi ya. Nah, saya baru berpikir, oh kalau begini saya harus membenahi hulunya gitu kan. Maka disitulah saya mencoba untuk memikirkan ininya pengembangan arennya itu. Itu dari mulai 2017 ya. Baik. Lanjut Oh, dari 2017 sampai sekarang mungkin sampai ya, Pak? sekarang. Ya, Alhamdulillah. Lalu Pak, terkait dengan bibit aren ini, sebenarnya apa sih keunggulannya, Pak? Apakah Oh, berbeda dengan bibit aren yang lain? oh baik. Sebetulnya semua jenis aren itu ada plus minus ya. Kebetulan yang kami miliki itu aren parasi ya. Aren parasi itu di sisi apa? Itu lebih tinggi daripada aren genja. Namun tidak sama dengan aren dalam. Jadi tidak terlalu tinggi. Tetapi di aren parasi itu niranya dan hasil produksinya hampir sama dengan aren dalam ya. Dan satu lagi ada kelebihannya itu dia memiliki rendemen gula yang agak tinggi. Itu sekitar 13 sampai 17%, yaitu rendemen gula yang ada di aren parasi. Kan ada juga misalkan aren genja, oke lah, genja bagus, tapi dia kan hasil niranya tidak terlalu banyak karena dia terlalu pendek. Ini juga di atas genja paling selisih 1 meter dengan genja ya. Nah, ini keunggulannya itu walaupun dia posisi pendek, tetapi niranya dapat banyak, kemudian rendemen gulanya juga tinggi. Nah, itu lebih kelebihannya ya.
hampir sama dengan aren yang tinggi gitu. Oh, Hasil hasil produksinya ya, hasil produksinya. Kemudian di mayang juga, di mayang untuk mayang betina juga sama dengan mayang yang ada di aren dalam yang aren tinggi itu. Mayang betina aja tetap masih 5 sampai 7 mayang, ke bawahnya juga masih mungkin ada 15 mayang yang bisa diproduksi. Itulah ya, itu nama apa, aren parasi ya. Baik, lanjut. baik Pak. Kalau boleh tahu, di mana saja nih bibit yang Bapak produksi itu ditanam Oh, dan baik. bagaimana performnya? Iya, yang untuk wilayah Banten sendiri ya tentu pasti ya beda. Kemudian teman-teman kita yang dari Pekanbaru juga mereka pesan, terus dari Medan juga pernah saya kirim, Kalimantan juga, Kalimantan Selatan udah saya kirim juga gitu, termasuk Jawa ya. Ini alhamdulillah udah termasuk Aceh juga. Aceh juga tahun 2019 saya kirim juga. Medan juga saya kirim juga. Jadi udah keluar gitu karena kita juga statusnya kan unggul nasional ya. Yang udah dilegalkan gitu. Ya, baik. Jauh juga ya Pak, Masya Allah lumayan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kemudian Pak, terkait dengan kualitas biji nih, seperti apa? Apakah cukup bagus cita rasanya? Apa bagaimana? Oh, kalau aren ya masalah bagus atau tidak itu kalau masalah rasa mungkin itu kan aroma khas daerah ya. Jadi memang Banten itu memiliki khas yang beda gitu karena mungkin ada juga Palembang juga katanya Linggau, Lubuk Linggau juga sama. Itu kan tergantung dari tanah kalau itu mah. Kalau di masalah rasa ya, aren itu sebetulnya sama dari Genja, dari apa? Dari Parasi, dari Semolen, dari Dalam juga. Kalau dirasa itu hampir sama, cuma tergantung dia di mana dia tinggal gitu kan. Itu yang menentukan rasa gitu. Ya, baik. Oh iya, jadi ya tergantung tanah kali ya Pak daerah. Oh iya, tergantung tanah dan lingkungannya gitu. Di sini juga berbeda-beda. Kalau memang dia di posisinya 400 ke atas mil dari permukaan laut, dia manisnya tajam. Tetapi kalau di bawah niranya banyak juga manisnya tidak terlalu manis-manis banget gitu. Oh iya. Sama, mungkin di tempat lain kalau tanahnya terlalu gembur juga begitu, dia dapat niranya banyak ya, tetapi gulanya segitu-gitu juga gitu. Itu khasnya aren itu ya. Nah, baik, lanjut. Pak, setiap bulannya nih berapa kapasitas produksi dan Oh, kapan untuk kalau ketersediaan? saya sih produksi benih ya, produksi gula. Iya Pak, produksi benih. Produksi benih mungkin per tahun kita masih menyediakan kalau untuk biji ya, per tahun ya. Kalau untuk biji mungkin saya masih bersedia untuk 3 sampai 400 ribu. Tapi kalau untuk benih, ya benih kemungkinan kita hanya kapasitas kita berkisar 70 ribuan, 50 sampai 70 ribu. Ya, kalau udah jadi ini, kalau biji mungkin saya siapkan lebih banyak. Karena kalau begini masalahnya, kalau kayak saya siapkan benih, ya, kalau pasarnya nggak ada kan kita juga rugi juga gitu. Jadi kalau saya itu bikin bibit itu kadang-kadang disesuaikan aja dengan keperkiraan kita tahun ini begini lakunya segini. Jadi kita disesuaikan aja. Misalkan hanya 20 ribu kita lakukan 20 ribu. Atau 50 ribu ya kita lakukan 50 ribu. Gitu, gitu Pak. Baik, lanjut. Oh, iya, penyesuaian aja kali ya Pak ya. Oh iya, penyesuaian soalnya biaya juga kita kan. Kita kan nggak punya biaya. Eh, nggak mau kita resiko juga. Walaupun pastilah kita rugi gitu. Baik. Untuk ini Pak, Apa itu? di tanaman Bapak ini tuh bibit aren itu usia berapa Pak? Oh, di sini usianya dari 6 bulan sampai 18 bulan kalau bibit ya.
6 Oh, sampai kalau yang 18 ada bulan. di Iya, yang ditanam oleh Bapak sekarang udah berapa usianya? Udah umur berapa? gimana? Oh, yang Oh, ditanam udah. udah ada yang 3 tahun, udah ada juga yang 5 tahun ya. Oh, iya, Pak. Lalu kalau Ya. misal jarak tanamnya itu berapa, Pak? Oh ya, baik. Kalau saya merekomendasikan jarak tanam itu hampir sama dengan sawit, walaupun memang teman-teman suka ada juga yang mereka itu kadang-kadang maunya 77, tetapi mereka itu hanya memudahkan panen. Tapi saya kalau untuk hasil ya, hasil produksi saya nggak jamin, soalnya mereka juga butuh sinar matahari gitu. Menurut saya ya, Iya. baik. Kalau misal daerah yang paling banyak order itu di mana, Pak? Dari mana? Banyak order ya. Banten juga ya, pernah itu. Kemudian sama lah Kalimantan. Cuma kan kalau tahun ini keluar nggak terlalu banyak. Karena kan ini kan ngandalin APBD APBN kan. Tapi kalau yang tahun-tahun yang lalu memang ada swasta ya. Swasta yang beli ke kita di Banten juga iya. Kemudian Jawa Barat juga iya. Jawa Tengah juga iya. Itu yang swasta, tapi tidak terlalu banyak, mereka di bawah 5.000 paling. Itu gitu aja kalau swasta. Ya, baik. Lumayan juga, Pak, udah kejauh. Kalau untuk Iya. pemesanan ini berapa minimalnya? Gimana? Gimana? Untuk pemesanannya, untuk pemesanan minimalnya berapa? Oh, tergantung. Kalau mau disertifikat itu harus di atas. Kalau tergantung, kalau benih ya benih. Berapa aja yang tergantung kan ongkosnya itu ditanggung oleh si pembeli. Kalau saya misalkan beli 2.000 juga alhamdulillah, beli 3.000. Soalnya saya kan apa kasih harga itu di luar ongkir. Di luar ongkir. Kalau saya tentukan ongkir, nah itu dia. Kalau takutnya saya nggak bisa ngelayani yang pesannya hanya 100-200. Contoh tuh saya barusan kirim ke mana? Ke Jambi ya. Baru hari kemarin saya kirim itu ke Cambah. Hanya 300 biji, tetapi karena ongkosnya dia tanggung, ya. Jadi gak apa-apa mau berapa, tapi jangan sedikit-sedikit, bahkan mereka juga ngerugi kan. Misalnya 1.000, 2.000, tapi kan mereka yang ongkosnya itu pembeli yang tanggung. Nah, gimana deh? Tapi Pak, mohon maaf dulu untuk ini bisa dilihatin dulu aja Pak, Apanya itu? Oh, bapaknya gitu. oh iya. Oh, mukanya ya. Saya Iya, lagi di seperti jalan itu. deh. Terima kasih Pak. Ya, makasih, makasih. Iya, Oh nggak iya, apa-apa. tadi terlalu dekat ya. Oh iya, ya baik, baik. Nah, suaranya kecil. Ini. Oh, suaranya kecil Pak. Nah, silaman dek. Dek, bisa dilanjut nanti bisa nggak? Sebentar lagi boleh. Oh boleh, 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 boleh. Kalau untuk perawatannya bagaimana Pak? Oh iya, baik. Kalau aren perawatannya biasa saja, belum kita menggunakan obat-obat lain tidak kita, karena dia masih butuh alami. Apalagi kan sekarang yang di ini, yang untuk kalau untuk pasar yang besar itu yang organik ya, yang hanya sekedar biasa gitu. Pupuk juga kalau ada pupuk kandang, malah sekarang kan dipupuk juga enggak, ya. Ya, begitu. Jadi aren ini masih mudah gitu, masih begitu banyak, nggak banyak perawatan. Ya, Untuk bibitnya berapa sentimeter Pak? Ukuran bibit, baik. ukuran pembibitan, Pak. Ukuran bibit. Kurang keras, Deng. Untuk ukuran bibit itu berapa sentimeter Pak? Gimana, Dek? Kedengaran, Dek. Untuk ukuran untuk ukuran bibit Pak, berapa Oh, sentimeter? nggak pakai pupuk. Kita nggak belum pakai pupuk. Paling pupuk kandang. Enggak, untuk ukuran Pak, ukuran bibit. Nggak kedengaran nggak? Halo?
Iya, Pak. Halo, Pak. Gimana? Untuk ukuran bibit, ini yang Bapak itu berapa? Oh Berapa iya, sentimeter? ukuran bibit ini biasanya 40 up tinggi batangnya, daunnya udah buka dua, 40 ke atas, 40 cm ke atas ya. Kalau umur itu 6 sampai 18 bulan bisa kita tanam. Nah, Kalau untuk skala kecil, apakah dimungkinkan untuk order, Pak? oh boleh, boleh dimungkinkan. Karena resiko ongkosnya itu kan ditanggung pembeli, ongkosnya ditanggung pembeli. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kita jualan kan berapa aja kita Kalau tampung. iya, Halo? untuk cara pengiriman itu, kalau cara pengiriman di transport yang luar dari Banten, Hmm? itu tuh bagaimana, Pak, Oh pemesanannya? baik. Kalau itu memang kalau memang bisa DP dulu atau memang kita bisa kirim dulu begitu resinya keluar baru mereka transfer atau memang kita kan saling ada kepercayaan aja gitu. Untuk alamat lengkap pembelian, Pak, boleh di mana? Oh, oh boleh, boleh ditulis deh. CP Sari Aren Mandiri, Kampung Wanasari, Kampung Wanasari, RT Mana saya? 01, RW 01, Desa Cihara, Desa Cihara, Kecamatan Cihara, Kecamatan Cihara juga, Kabupaten Lebak, Kabupaten Lebak, Pembahasan lebar. Banten, Provinsi Banten ya, Banten. Baik, Pak, terima kasih untuk sesi kunjungan online ini. Kita sudah selesai ya, Bapak. Mungkin Oh ya, sebelum ditutup, Bapak bisa memberikan closing statement bagi anak-anak muda bagaimana untuk lebih mencintai di bidang perkebunan, khususnya di tanaman aren. oh baik ya. Nah ini aren ini sebetulnya peluang banget ya, karena di sisi ekonomi aren itu sangat sangat ekonomis sekali. Walaupun memang pekerjaan tidak terlalu berat-berat amat ya. Kalau itu satu batang aja bisa menghasilkan per kilo ya, per hari itu bisa 1,5 kilo per hari ya. Sementara bisa dipanen itu sampai 1.200 hari sampai 4 tahun itu berturut-turut ya, berkelanjutan. Nah itu kalau kita uangkan hari ini kita beli bahan baku aja di atas 21.000 ke petani ya. Satu batang itu 1,5 kilo kali 21.000, rata-rata di angka 32.000 kan per hari per batang. Kalau kita bisa produksi sampai 10 batang per hari atau kita punya karyawan misalkan, karyawan kan tanggung juga semasa 10 batang kita punya karyawan, dan kalau kita kebunkan ini bisa menghasilkan bisa miliaran, itu bisa apa, 33.000 kali 10 aja udah 330. Apalagi kalau sementara isi satu hektar itu kan 138 pohon ya. Kalau kita produksi per hari per hektar ya, per hari per hektar itu sehektar kalau kita ambil rata-rata hanya 100 batang itu hanya 150.000 kilogram kali 20 kan itu udah 3 juta per hari ya. Kalau kita manfaatkan tanah 1 hektar per hari, itu bisa dipanen sampai 1.200 hari.
Angkanya berapa? Di angka 3 di angka berapa coba oke? Rata-rata oke lah, makin ke sana makin kecil. Kita ambil volumenya aja, ambil yang banyaknya itu berkisar, ambillah 900 hari atau 800 hari. 3 juta kali itu aja hampir 1 hektar itu di angka berkisar 2 M itu penghasilannya. Jadi agak ekonomi. Di samping itu aren itu manfaatnya itu bukan cuma gula. Gulanya bisa dipakai, kolang-kalingnya juga sekarang malah banyak permintaan dari luar negeri juga. Ijuknya juga bisa dipakai, sagunya juga bisa dipakai. Jadi hampir semua yang ada di tubuh aren itu begitu ada nilai manfaat. Ya mudah-mudahan bagi anak-anak muda ya, ini mau mulai berpikir lah. Ternyata alam kita itu kaya, kemudian manfaatlah kan kekayaan yang ada di kita gitu ya. Mudah-mudahan berpikir itu. Dan kita kan kalau mulai kita gelutin itu kan lumayan ada sedikit penyerapan tenaga kerja juga deh ya. Kira-kira itu gambarannya deh. Ya. Jadi bisa dapat jadi milioner juga kita punya kebun aren 2-3 hektar itu. Kira-kira seperti itu. Kemudian kan bibitnya juga saya udah pernah rasakan. Ya sekedar untuk anak istri saya kan bisa jual biji aren kan. Ya baiknya. Yang jadi mudah-mudahan saya senang juga ya bisa digali juga. Jadi apa yang bisa lakukan yang ada di daerah itu yuk kita gali bersama-sama gitu. Ya. Yuk. Kemudian penggunanya juga aren itu penggunanya banyak. Hampir semua orang itu makan gula, ya konsumsi gula. Sementara gula di kita, gula tebu juga kan masih disubsidi juga kan, impor juga kita bangun juga ini bahan gula, sebetulnya gula yang lebih gede gitu aren itu. Ya, kira-kira seperti itu deh. Makasih ya. Nah, gimana? Oke Bapak, Halo? mungkin untuk talkshow kali ini kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih untuk waktunya dan sharingnya. Semoga bermanfaat dan bisa berguna untuk pemirsa Pasar Benih Official, apalagi para pelaku usaha pekebun yang ada di Indonesia. Bagi Bapak, Ibu yang ingin memesan Makasih. dan bermanfaat, ya bisa Terima hubungi saya. kasih. Ya Pak.